sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai langkah-langkah aktivitas yang ada pada MEA 02. Di sini yang ada pertama ada MEA 0201, yaitu monitor internal controls. Di sini ada 8 aktivitas. Yang pertama ada melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengendalian internal berdasarkan standar tata kelola organisasi, kerangka kerja, dan praktik yang diterima industri. Ada pertimbangkan evaluasi insiden dari sistem pengendalian internal, mengidentifikasi boundary sistem pengendalian internal TI, memastikan bahwa kegiatan kontrol ada dan dikecualikan segera dilaporkan, ditindaklanjuti dan dianalisis, dan tindakan korektif yang tepat dapat diprioritaskan dan diimplementasikan sesuai dengan profil manajemen risiko. Lalu ada mempertahankan sistem pengendalian internal TI, mempertimbangkan perubahan berkelanjutan dalam risiko bisnis dan TI, lingkungan kontrol organisasi, bisnis yang relevan, dan proses TI, serta risiko TI. Lalu ada mengevaluasi kerangka kerja kontrol TI secara teratur. Dan yang terakhir ada penilaian status kontrol interval penyedia, layanan eksternal, dan mengkoordinasi bahwa penyedia layanan mematuhi persyaratan hukum, peraturan, dan kewajiban kontraktual. Lalu yang ada langkah kedua itu yang 0202, ada review business process control effectiveness. Di sini ada 5 aktivitas, yaitu yang pertama ada memahami dan memprioritaskan risiko dengan tujuan organisasi, mengidentifikasi kontrol utama, dan mengembangkan strategi yang cocok untuk memvalidasi kontrol. Lalu ada mengidentifikasi informasi yang secara persuasif akan menunjukkan apakah lingkungan pengendalian internal beroperasi secara efektif, mengembangkan dan menerapkan prosedur hemat biaya untuk menentukan bahwa informasi persuasif berdasarkan pada kriteria informasi. Dan yang terakhir ada menjaga bukti efektivitas kontrol. Lalu ada MEA 0203 di sini, yaitu perform control self assessment, di mana ada 7 aktivitas. Yang pertama ada pertahankan rencana dan ruang lingkup dan mengidentifikasi kriteria evaluasi untuk melakukan penilaian diri. Lalu tentukan frekuensi penilaian diri secara berkala. Tetapkan tanggung jawab untuk penilaian diri kepada individu yang tepat. Lalu ada menyediakan tinjauan independen dan memastikan objektivitas penilaian diri dan memungkinkan berbagai praktik pengendalian internal yang baik dari perusahaan lain. Lalu ada bandingkan hasil penilaian mandiri dengan standar industri yang praktik yang baik, lalu meringkas dan melaporkan hasil penilaian diri dan benchmarking untuk tindakan perbaikan. Tetapkan pendekatan yang disepakati untuk konsisten dan untuk melakukan penilaian diri kontrol dan koordinasi dengan auditor internal dan eksternal. Lalu ada MEA 0204 di sini, itu identify and report control deficiencies. Yaitu ada 6 aktivitas. Di sini ada identifikasi, laporkan, catat pengecualian kontrol, dan tetapkan tanggung jawab. Lalu ada pertimbangan risiko perusahaan terkait untuk menetapkan ambang batas untuk deeskalasi dan kerusakan kontrol. Lalu ada komunikasi prosedur untuk eskalasi pengecualian kontrol, analisis akar masalah, dan pelaporan kepada pemilik proses dan pemangku kepentingan TI. Lalu ada putuskan pengecualian kontrol mana yang harus dikomunikasikan kepada individu yang bertanggung jawab. Lalu ada tindak lanjuti semua pengecualian untuk memastikan bahwa tindakan telah disepakati, telah ditangani. Lalu ada pengidentifikasian, pemulaian pelacakan, dan penerapan tindakan perbaikan yang timbul dari penilaian dan pelaporan pengendalian. Lalu yang kelima, yaitu ensure that assurance providers are independent and qualified. Di sini hanya ada 3 aktivitas, yaitu pertama penetapan kepatuhan pada kode etik dan standar yang berlaku, ada penetapan independensi penyedia jaminan, lalu ada ketiga yaitu penetapan kompetensi dan kualifikasi penyedia asuransi. Lalu yang MEA 0206 masih tentang asuransi, yaitu ada Plan Assurance Initiative. Di sini ada 3 aktivitas juga, yaitu pertama tentukan pengguna dituju dari keluaran inisiatif asuransi dan objek review. Lalu ada 3 yaitu lakukan penilaian risiko tingkat tinggi atau penilaian kemampuan proses untuk mendiagnosis risiko dan mengidentifikasi proses TI yang penting. Lalu ada memilih, menyediakan, dan mencapai kesepakatan tentang tujuan pengendalian untuk proses kritis yang akan menjadi dasar penilaian pengendalian. Lalu ada MEA 0207 yaitu Scope Assurance Initiatives. Di sini ada 5, yaitu pertama menentukan ruang lingkup. Lalu yang kedua ada menentukan rencana keterlibatan dan persyaratan resource.
Lalu yang ketiga ada bantuan praktik untuk mengumpulkan evaluasi informasi dari proses yang sedang ditinjau. Lalu ada penetapan praktik untuk memvalidasi desain dan hasil kontrol untuk menentukan apakah tingkat efektivitas mendukung resiko dapat diterima. Lalu ada jika efektivitas kontrol tidak dapat diterima, tentukan praktik untuk mengidentifikasi risiko residual. Lalu ada terakhir yaitu MIA 0208 yaitu Execute Assurance Initiatives. Yang pertama ada memperbaiki pemahaman tentang subjek jaminan TI, ada memperbaiki ruang lingkup, ada pengujian efektivitas, dan ada sebagai alternatif dari sebelumnya itu pengujian hasil dari tujuan kontrol utama, ada pendokumentasian dampak kelemahan kontrol, ada berkomunikasi dengan manajemen selama pelaksanaan inisiatif sehingga ada pemahaman yang jelas. Lalu ada pengawasan kegiatan jaminan dan memastikan pekerjaan dilakukan selesai. Lalu ada pemberian laporan sebagai langkah akhir.